Salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa Jurnal TV yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Suara Jemaat bersama kami, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB, Jemaat Ebenezer Palangkaraya. Nama saya Pendeta Henry Teddy Tamaela, saya adalah Ketua Majelis Jemaat dari GPIB Ebenezer Palangkaraya. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, tema kita hari ini adalah berjalan bersama Allah. Sebelum kita berdoa dan membaca Alkitab beserta refleksinya, mari kita dengarkan dulu satu pujian yang berjudul Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib. Kebesaran Tuhan merupakan sesuatu yang tak terbantahkan dalam perjalanan hidup orang beriman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengimani kebesaran Tuhan, kita juga akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Sekaligus juga hal-hal yang misteri yang datangnya dari Tuhan sendiri. Saya teringat perkataan seorang teolog bernama Rudolf Otto yang berkata bahwa Allah itu adalah yang misteri, yang menggetarkan, tapi sekaligus juga mengagumkan. Lagu tadi, yang tadi kita nyanyikan bersama-sama, mengajak kita untuk selalu tunduk takut kepada Allah, sekaligus mengagumi keajaiban yang Tuhan hadirkan di depan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pemirsa Jurnal TV dimanapun berada, saya ajak kita semua untuk berdoa, untuk memulai perenungan kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, hari ini kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini kami juga siap untuk menyatakan puji-pujian kami sebagai tanda syukur kami atas kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Tuhan, mohon Engkau memberikan kami pengertian dan hikmat. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami yang ada di sini dan seluruh pemirsa Jurnal TV dimanapun berada, yang bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, boleh diberikan kekuatan untuk memahami kebenaran, sekaligus juga melakukan firman-Mu, sehingga dalam kehidupan setiap hari ya Tuhan, umat-Mu boleh menyatakan berkat-berkat Tuhan kepada sesama, boleh menghasilkan buah yang dirasakan oleh keluarga, oleh sesama, bahkan masyarakat di sekitar kami. Ya Tuhan, kami siap untuk bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Hadirlah dan bimbinglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah berjalan bersama Allah. Dan dalam kesempatan kita untuk mendalami tema ini, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudara bersama-sama membuka firman Tuhan, membuka Alkitab yang saya ambil
dari Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai 22. Kitab Keluaran dari Perjanjian Lama pasal yang ke-13 ayat 17 sampai 22. Saya percaya Bapak Ibu sudah memegang Alkitab, sudah membukanya, dan siap untuk membacakannya. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian firman Tuhan. Kembali saya ajak Bapak Saudara untuk kembali memuji Tuhan bersama-sama dengan bernyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Puji nama Tuhan. Kebaikan Bapa dalam hidup kita tak terbantahkan. Kita semua pasti mengaminkan bahwa di dalam suka dan duka, setiap orang yang percaya kepada Kristus akan selalu menyatakan syukur dan berkata, Bapa, Engkau sungguh baik. Saudara-saudara, pemirsa Jurnal TV dimanapun berada, saat ini kita sedang memasuki apa yang disebut dengan era baru, yaitu apa yang disebut dengan new normal. Atau mungkin kita sedang dalam transisi menuju ke era new normal.
Ada banyak perdebatan tentang istilah ini. Ada yang lebih suka menggunakan istilah tatanan hidup baru atau tatanan dunia baru. Apapun istilahnya saudara-saudara, pilihan kita sebagai orang yang beriman tetap harus bersedia dan siap untuk memasuki era yang baru ini. Untuk berjalan menghadapi tantangan di era yang baru ini. Tetap semangat dalam melangkah ke depan dengan keyakinan bahwa terdapat kebenaran Allah di depan kita, yaitu Allah yang berjalan bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya pikir kita semua sepakat bahwa di dunia saat ini, atau yang disebut dengan new normal, adalah babak baru. Babak baru yang jelas-jelas berbeda. Dan kita sebagai orang yang beriman, sebagai gereja, mau tidak mau, harus ikut di dalam babak baru ini. Kita harus menjadi bagian dalam proses perjalanan babak yang baru. Yaitu bahwa kita sekarang ada di ruang dan waktu yang berbeda, situasi yang berbeda, bahkan sangat-sangat berbeda daripada apa yang kita alami sebelumnya. Siapa yang bisa menyangka bahwa ketika kita berdiri 3 bulan yang lalu, tepat di bulan Februari, atau mungkin Januari, di mana euforia tahun yang baru itu masih kita rasakan, kita semua bersyukur atas tahun yang baru itu. Tapi ternyata kita siap memasuki era yang betul-betul baru, yaitu masa pandemi COVID-19. Kita akan kembali melihat bagaimana sebagai orang yang percaya kita berjalan dan bagaimana memahami langkah kita, memahami siapa diri kita untuk melangkah di era yang baru. Sebelum kita akan kembali membahas, mendalami, merefleksikan tentang bagaimana kita menghayati keberadaan kita melangkah di era yang baru bersama Allah, kita jeda sejenak.